Halo teman-teman, apa kabar semua? Semoga sehat selalu. Perkenalkan, nama saya Yosef Pendewasan Tambunan dan teman saya Henry Elkanda Situmeang, ada Eka Yulianti Pasaribu dan Mega Hotma Justina Papahan. Dengan mata kuliah Manajemen Produksi Agribisnis dan dosen Dr. IR Iramayuni MP, Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang rantai pasok kopi di Kota Jambi. Selamat menyaksikan. Baiklah, yang pertama, kami akan membahas pengertian rantai pasok. Apa itu rantai pasok? Rantai pasok, rantai suplai, jaringan logistik, atau jaringan suplai adalah sebuah sistem terkoordinasi yang terdiri atas organisasi, sumber daya manusia, aktivitas, informasi, dan sumber-sumber daya lainnya yang terlibat secara bersama-sama dalam memindahkan suatu produk atau jasa, baik dalam bentuk fisik maupun virtual, dari suatu pemasok kepada pelanggan. Badan usaha yang melaksanakan fungsi suplai pada umumnya terdiri dari manufaktur, penyedia layanan jasa, distributor, dan saluran penjualan seperti pedagang, serta e-commerce, dan akhirnya sampai kepada pelanggan sebagai pengguna akhir. Aktivitas rantai pasok mengubah bahan baku dan bahan pendukung menjadi sebuah barang jadi yang dapat dikirimkan kepada pelanggan sebagai pengguna akhir. Selanjutnya, eksistensi perkebunan kopi. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan merupakan sektor basis dan kontributor utama PDRB. Namun, pertumbuhannya sangat lambat disebabkan antara lain penguasaan lahan yang sempit, yakni 77% rumah tangga pertanian gurem, dan rendahnya nilai tambah karena 92% petani menjual hasil pertaniannya tanpa diolah. Kopi merupakan komoditas yang diharapkan dapat mengatasi permasalahan keterbatasan lahan karena sebagian besar masyarakat membudidayakan kopi di lahan perhutani di daerah pegunungan yang masih luas dan tingginya nilai tambah kopi setelah melalui proses pengolahan, serta tren permintaan kopi yang terus-menerus meningkat. Dalam hal ini, kami akan membahas kopi Arabica kerinci di Jambi. Kopi Arabica kerinci di Jambi adalah salah satu dari 3 jenis kopi yang berkembang di Jambi selain Liberica dan Robusta. Luas pertanaman kopi Arabica kerinci dalam 3 tahun terakhir akan menunjukkan kecenderungan meningkat, yaitu pada tahun 2015 luas area sebesar 1.140 hektar dan 2017 1.320 hektar. Terjadi peningkatan rata-rata yaitu sebesar 7,6%. Namun tidak selaras dengan produksi yang dari tahun 2015 ke 2017 cenderung menurun. Dengan produksi kopi yang menurun tersebut diduga terkait dengan kondisi tanaman yang tidak semuanya produktif. Terdapat 3 kondisi, yaitu TBM, TM, dan TTM, yang dimana TBM itu yaitu tanaman belum menghasilkan, dan tanaman menghasilkan, dan tanaman tidak menghasilkan. Pada tahun 2015 ke 2017 tanaman belum menghasilkan yaitu dengan rata-rata 7,60%, dan tanaman menghasilkan sebanyak 14,9%, dan tanaman tidak menghasilkan minus 15,1%, dan jumlah keseluruhan yaitu 7,61%. Selain dihasilkan oleh petani kopi di daerah Kabupaten Kerinci, terdapat juga di beberapa daerah seperti Sungai Penuh dan Merangin, yang dimana produksi di Sungai Penuh 70 ton dan di Merangin masih nihil, walaupun TBM-nya ada 75, dan di Sungai Penuh produktivitasnya sebanyak 470 kg per hektar dan Merangin pun masih nihil. Sedangkan di Kerinci itu sangat dominan dengan produksi 138 ton dan produktivitasnya 798 kg per hektar. Baiklah, saya Hendra Elkanda Sumiang akan melanjutkan penjelasan tentang dinamika pemasaran kopi Jambi, Kabupaten Kerinci. Sentra produksi kopi Arabica di Kabupaten Kerinci tersebar di Kecamatan Kayu Aro Barat dan Kecamatan Gunung Raya. Produk kopi di wilayah diolah dengan beberapa cara, yaitu full wash, dry hull, honey, dan natural. Namun demikian, minat konsumen kopi tidak dipengaruhi 4 cara pengolahan kopi tersebut. Hasil akhir pengolahan kopi yang paling diminati konsumen hampir semuanya dalam bentuk green bean dan sebagian kecil yang berbentuk roasted bean. Roasted bean ini hanya diproduksi apabila ada permintaan, sehingga sifatnya insidental. Dalam pemasarannya,
Kelas mutu yang paling banyak diproduksi dan dipasarkan adalah specialty, akan tetapi ada juga yang memproduksi grade 1. Sebutan cabutan dan pixel dari hasil sisa sortasi produksi specialty. Sejauh ini mutu green bean selalu diterima pasar, khususnya specialty, cara pengolahan yang dilakukan oleh pengusaha kopi. Kondisinya bervariasi, sehingga nilai jual yang terjadi juga beragam. Pada tahun 2017, diketahui terdapat varian harga kopi Arabica Kerinci yang berkisar Rp 75 sampai Rp 120 per kilo. Terlepas dari beragamnya cara pengolahan yang dilakukan di pasaran, kopi yang diolah secara natural mendapat apresiasi paling tinggi dari konsumen kopi. Hasil pengolahan kopi dengan cara natural memiliki harga relatif lebih tinggi. Pada tataran empiris di lapangan, dinamika pemasaran kopi Arabica Kerinci tidak terlepas dari peran lingkungan internal atau kekuatan dan kelemahan, dan lingkungan eksternal peluang dan ancaman. Selanjutnya, kelemahan pemasaran. Kelemahan yang menjadi hambatan dalam pemasaran kopi Arabica Kerinci seringkali mewarnai kinerja pemasaran kopi. Terdapat beberapa indikasi kelemahan yang diakui para pedagang kopi ini di lapangan. Dari hasil identifikasi melalui observasi dan wawancara dengan pedagang kopi Arabica Kerinci, diketahui terdapat beberapa unsur yang menjadi kelemahan dalam pemasaran kopi, seperti faktor modal, penggunaan peralatan masih sederhana, serta kemampuan manajerial. Tata kelola pemasaran yang lemah. Kesemuanya ini berujung pada tampilan kemasan yang kurang profesional. Kemasan dibuat apa adanya karena keterbatasan modal. Yang selanjutnya, persaingan pasar. Keberhasilan pemasaran produk kopi Arabica Kerinci dalam praktiknya tidak terlepas dari persaingan dengan perdagangan kopi jenis lainnya. Oleh karena itu, untuk menjamin kelancaran pemasaran kopi, diperlukan intelijen pasar yang mampu mendeteksi keberadaan pesaing di lapangan. Intelijen pasar tidak harus berbentuk kelembagaan formal, namun dapat bersifat individual yang memiliki kepekaan terhadap respon masyarakat terhadap pemasaran kopi. Dengan demikian, keberadaan pesaing dalam pemasaran kopi dapat disikapi dengan strategi pemasaran yang jitu. Berdasarkan hasil wawancara di lapangan, terdapat beberapa faktor yang diprediksi menjadi ancaman dalam pemasaran kopi Arabica Kerinci, yaitu yang pertama, banyak penjual aneka jenis kopi. Yang kedua, harga tidak standar. Yang ketiga, promosi kurang optimal. Dan yang terakhir, beragamnya apresiasi penikmat kopi. Selanjutnya kita akan memasuki perumusan strategi pemasaran. Strategi pemasaran menggambarkan mekanisme yang disusun dalam rangka memasarkan atau mendistribusikan produk dari produsen ke konsumen. Perumusan strategi pemasaran diawali dengan melakukan pemetaan. Tersusun 4 rumusan rancangan strategi yang dapat diimplementasikan dalam pemasaran kopi Arabica Kerinci di Jambi. Pertama, strategi SO, yaitu membangun dan memantapkan komunitas penikmat kopi yang fanatik dalam sebuah forum pencinta kopi. Untuk mengaplikasikan strategi ini, diperlukan intervensi dari pihak pembina yang terkait dengan penguatan aroma kopi dan standarisasi mutu produk. Agar pemasaran kopi ini mampu bertahan, maka perlu membuat konsep bisnis yang pas dengan segmen pasar. Kesuksesan dalam menjalankan bisnis kopi ini tidak hanya terletak pada cita rasanya, namun juga dikaitkan dengan konsep atau tema bisnis yang dijalankan untuk menarik para calon pembeli. Komunitas atau kalangan di sekitar tempat bisnis menjadi target utama pasar yang sangat potensial. Strategi berikutnya adalah menciptakan sejumlah menu tambahan atau diverifikasi produk agar pembeli atau konsumen tidak cepat merasa bosan. Menawarkan sejumlah menu tambahan seperti varian kopi yang beragam, cemilan yang beragam, dan makanan-makanan lain yang kreatif. Baiklah, selanjutnya kita memasuki pada tabel pemetaan nilai skor faktor eksternal dan internal. Pada tabel ini dapat kita lihat ada kriteria dari faktor eksternal, yaitu peluang dengan skor 4,25 dan ancaman dengan skor 3,30 dan koordinat 0,95. Sedangkan pada faktor internal ada pun kriterianya, yaitu kekuatan dengan skor 3,86 dan
kelemahan dengan skor 3,50, dan koordinat 0,36. Faktor internal dan eksternal kemudian memanfaatkan faktor-faktor tersebut dengan memposisikan masing-masing faktor dalam matriks SWOT. Sebagai langkah menyusun formulasi pemasaran, pemetaan hasil analisis faktor lingkungan eksternal dan internal yang berupa total skor ditampilkan sebagai tahap evaluasi. Seperti yang ditampilkan pada tabel di atas, hasil pemetaan menunjukkan bahwa secara umum kondisi pemasaran kopi Arabica Kerinci sudah efektif. Beberapa indikatornya yaitu yang pertama, nilai skor peluang eksternal relatif lebih tinggi dari nilai skor ancaman eksternal. Koordinat yang mencerminkan selisih dari nilai skor yang diperoleh juga relatif tinggi yaitu 0,95, dan yang kedua, nilai skor kekuatan relatif lebih tinggi dari nilai skor kelemahan. Dalam hal ini, koordinatnya relatif lebih rendah dan koordinat faktor eksternal 0,36. Dari hasil pemetaan tersebut, dapat diperoleh gambaran bahwa kinerja pemasaran kopi Arabica Kerinci lebih kuat dipengaruhi oleh dorongan faktor eksternal dibandingkan faktor internal. Kondisi demikian berimplikasi pada perlunya meningkatkan pembinaan atau pendampingan kepada pelaku pasar.